Kata Zunnun Al-Misri itu, musik itu sautu haqqin yuz'ijul Oh, quluba ilal haq. nggih 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 Waman nggih. asgha bihaqqin tahaqqaq, waman asgha bisyahwatin tazandaq. Oh, Itu musik itu kan suara kebenaran siap siap siap. yang bisa menggetarkan hati untuk menuju kepada Allah Al-Haq. Tergantung bagaimana mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di podcast RMI PCNU Kabupaten Purworejo. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang dakwah. Yaitu dakwah dengan wayang. Bagaimana Islam bisa menyatu dengan budaya. Dengan saya, Muhammad Zainal Abidin, dan pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu beliau Kiai Ahmad Hanafi SPDI. Ya, kita sapa dulu beliau. Siap. Sugeng dalem. Sugeng dalu Mas Zainal. Nggih, ngaturi sugeng nggih. Pangestunipun. Alhamdulillah. Sakonturipun sehat-sehat to sedaya. Nggih, alhamdulillah pangestunipun sakonturipun. Nggih. Jadi beliau sosok yang sangat luar biasa, beliau ulama, beliau dai, beliau bisa memadukan, mengintegrasikan antara keilmuan Islam, dakwah, dan seni budaya. Nah, ini beliau dari Desa Langenrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Betul. Wah, ini beliau sosok yang sangat luar biasa, terkenal di masyarakat, sering mengisi PHBI. Wah, berarti ini idolanya ibu-ibu ini. Ibu tua. Ibu-ibu tua. Beliau sering mengisi di Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Terus nopo malih? Hajatan. Ini luar biasa. Jam terbangnya itu luar biasa. Beliau terkenal di masyarakat sebagai Kiai Dalang. Alhamdulillah, kita sapa dulu. Selamat datang di podcast RMI PCNU. Nggih. Alhamdulillah. Ini manggilnya Mas Yai nggih. Mas saja, karena saya masih muda. Oh iya, alhamdulillah. Karena memang saat ini harga emas itu masih mahal. Iya. Ya, alhamdulillah. Ini langsung saja karena memang dakwah kali ini itu sangat menarik untuk dibahas karena kemarin lagi viral dakwah karena tidak ada batas-batasannya. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang dakwah dengan kearifan lokal, dengan wayang. Nah, ini kan panjenengan terkenal dengan kekhasannya, bisa memadukan ajaran Islam dengan wayang. Nah, ini biar teman-teman semua tahu bagaimana awal mula jenengan tahu tentang wayang. Padahal jenengan santri kok bisa berkecimpung di dunia perwayangan, itu bagaimana Matur nuwun Mas Zainal. Saya diberi waktu untuk sedikit berbicara. Terima kasih saya sampaikan kepada RMI PCNU Kabupaten Purworejo yang nimbali kula pada malam hari ini lewat Mas Zainal sebagai hostnya, dan tentunya salam hormat kepada Ketua PC RMI penyanyi Gus Kilal yang mengadakan acara yang sangat istimewa ini. Seperti yang tadi ditanyakan, saya sebetulnya bukan asli orang Purworejo. Saya itu orang Kebumen. Orang Kebumen. Ya, asli dari Desa Sekayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Di Purworejo, saya mondok di Mbulus. Ponpes Aliman Mbulus Gebang Purworejo. Nderek panjenenganipun Al-Ustadz Ki Haji Hasan Agil Pak Abud sebagai pengasuh. Saya nyantri di Al-Iman. Di sana semua santri tidak cuma ngaji, tapi diperbolehkan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di situ, olahraga, ada di situ juga kesenian, hadroh, dan lain sebagainya. Lah, saya punya
hobi itu bermain gamelan. Nah, itu awal mula saya terus berinisiatif menggunakan media dakwah wayang dan gamelan itu karena diawali hobi. Pada saat di pondok, hobi itu saya salurkan dan diperbolehkan oleh Al Mukarram. Itu yang paling utama. Oh iya, iya. Paling utama dan paling pertama sehingga selebihnya bisa seperti ini. Itu Oh, paling iya. utama. Oh Jadi pada iya. saat saya mondok di Al Iman, saya diperbolehkan oleh Al Mukarram untuk silahkan dolanan gamelan, silahkan dolanan wayang, sing penting ojo ganggu ngaji. Oh Nah iya. itu poin yang paling utama yang menjadikan awal pergerakan saya untuk apa istilahnya menyalurkan hobi. Dan ternyata teman-teman selain saya ada yang ikut minat ingin bermain gamelan Gamelan. dan wayang. Iya. Nah, berawal dari itu. Berarti berangkatnya dari memang ada ekstra kulikuler di Kulikuler di pondok pondok. gamelan. Ya, dan Berangkat itu dari seizin Al Mukarram. Wah, Kalau Al ada. Mukarram nggak boleh, ya kita nggak berani. Wah ya, luar Itu biasa. seizin Ustadz. Kita manggilnya Ustadz nih, Ya. Ustadz Berarti Hasan. memang dari pondok ada fasilitas, Iya, ada kegiatan yang memang menunjang jenengan buat berkreativitasnya. Ye, berawal dari Awal itu. dari situ. Lah, terus kalau panjenengan ngendika saya dari Purworejo, itu sekarang. Iya. Karena saya itu termasuk PSI. BSI. Ya, Napa perkumpulan niki? suami ikut istri. Nah, Wah. nah, saya dapat istri orang Purworejo, terus saya mukim di Purworejo. Waduh. Ya. Ini termasuk jajah di Purworejo atau Oh ya enggak. Apa namanya naturalisasi. naturalisasi? Iya. Wah, luar biasa. Boleh nyeruput nih. Oke, monggo. Iya. Monggo. Bismillah. Kami ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pun padang. Iya. Oke, berarti berangkat dari memang ada ekstrakurikuler di pondok dan memang disupport betul sama Ustadz. Nggih. Pokok nggak meninggalkan ngaji, Iya. boleh dilakukan Nggih. semaksimal mungkin. Iya. Nah ini dari gamelan terus kok ada inisiatif ke wayang. Iya. Itu bagaimana? Kenapa kok wayang? Hmm. Ini kan pertanyaan yang karena kalau santri hafal alfiyah dan nadom-nadomnya itu sudah luar biasa, sudah biasa. Nggih. Nah ini sudah umum. Nek jenengan kan mboten umum berarti. Ora umum. Santri ngaji dan juga bermain wayang. Nah, Berarti- kenapa wayang iki? Awal mula memang musik. Oh musik. Saya suka musik. Iya. Wabil khusus musik tradisional itu gamelan. Kenapa? Kata Zunnun Al-Misri itu musik itu sautu haqqin yuz'ijul quluba ilal haq. Nggih, nggih, Waman nggih, nggih. asgha bihaqqin tahaqqaq waman asgha bisyahwatin tazandak. Itu musik itu kan suara kebenaran Siap. yang bisa menggetarkan hati untuk menuju kepada Allah Al-Haq. Tergantung bagaimana mendengarkan. Mendengarkannya dengan asgha bihaqqin tahaqqaq. Tapi paman asgha bisyahwatin tazandak. Lah dari situ terus kita mengamati gamelan itu dengan bentuknya dan cara menabuhnya yang berbeda-beda, itu ada nilai-nilai yang luar biasa tertanam bagi para pelaku pemain gamelan tersebut. Yang salah satunya adalah menjadikan hati itu bergetar untuk menjadi halus. Yang tadinya wonge kasar lah kok dolanan gamelan, saknalika krungu lamat-lamat swara gamelan dadi halus atine. Oh iya. Itu karena memang mungkin dari awal pembuatan gamelan dengan dua larasnya, laras peluk dan slendro yang berbeda dengan not musik pada umumnya. Ini khas Iya, iya. Indonesia. Ini salah satu khosois dan mumayizat. Ya, bahasa kita itu ya, khosois ya. Khosois. Dan mumayizat keistimewaan alat musik gamelan itu punya not yang namanya pelok dan slendro. Iya. Tidak seperti do re mi fa sol la si do pada umumnya. Nah, itu Iya, menarik iya. dan menantang bagi adik-adik santri pada waktu itu. Kita di Al-Iman itu terus seizin Al Mukarram terus dolanan gamelan. Wah, akhirnya
ndadekke malah do semangat ngaji. Semangat Alhamdulillah. ngaji. Berarti Dadi musik itu bisa melunakkan hati, betul. memberikan semangat hidup gitu ya, Ki? Nggih, Wah, luar biasa. nggih itu. Lah terus juga dulu ada sufi terkenal Jalaluddin Arumi nggih. Iya, Itu juga ketika berzikir di apa? Diiringi dengan suling ya. iya, Suling itu seorang sufi besar, tapi ya itu berbeda lagi lah. Yang jelas eh tidak anti musik. Tidak anti musik. Santri tidak anti musik. Itu seperti itu. Mau hadroh oke, iya. mau band oke, mau gamelan oke. Oke. Ya, terus paketannya gamelan itu ada ketoprak, Oh, ya iya, kan? Ketoprak itu teater klasik ya, ketoprak ya. iya. Terus ada wayang kulit. Nah, saya mengambil wayang kulit terlebih dahulu, walaupun juga setelah itu ketoprak. Hmm. Karena kalau wayang kulit pada waktu itu yang bisa hanya saya di Oh, pondok. iya, 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 Ada iya. dalang apa yang dalang-dalang yang saya idolakan yang pernah juga soan ke Aliman, dulu namanya Ki Entus Susmono Oh, almarhum. iya, 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 iya. Bupati Tegal Bupati dan Tegal. pernah menjadi wakil ketua Les Bumi Pusat Set. dan juga pernah menjadi Kasat Korcap Banser Oh, Kabupaten kocak. Tegal. Wah, Nah, luar itu biasa. pernah ke Purworejo, dulu program Jarum Coklat kayaknya ya. Iya, iya, Bareng iya. Iwan Fals mengadakan konser di Iya, iya. Purworejo di alun-alun, tapi diawali dengan dialog bersama di Aliman. Lah Hmm. itu lebih menguatkan lagi posisi saya pribadi sebagai santri yang ingin bermain gamelan lebih dalam dan mengetahui wayang lebih dalam karena ada Iya, sosok iya. dalang yang menginspirasi loh. Ada role modelnya, Iya, ada contohnya. Kentus itu. Ya, entus. Iya, Dan iya, itu iya. beliau adalah dalang yang dekat dengan para habaib, para kiai, Iya. dan pesantren. Karena kultur di Tegal Kultur kan di seperti itu. Tegal. Yes, luar biasa. Berangkat dari musik, kemudian paketannya dengan wayang, Iya, kemudian mendalami perwayangan itu ya karena ada role betul. model Kiai Entus, Kentus Dalang itu yang Entus. menginspirasi Nah, Kentus. kemudian ini manggilnya Mas Yai ya tadi ya, Ya, Mas saja, masih Mas. muda. Nggih. Ngeten nih, dados proses penempaan mungkin di pondok selesai. Habis itu kan jenengan langsung jam terbangnya banyak nih. Hmm. Bahkan kemarin ngobrol di pondok Senepo, Nggih. banyak yang ngundang ketika jenengan masih di posisi di pondok ini. Ya, nggih. Jadi memang Yai Hanafi ini sudah laris sejak beliau di pondok. Wah, Laris ya. ini bagaimana tanggapan masyarakat ketika jenengan mulai dakwahnya jenengan, menyampaikan ilmunya jenengan, tapi media yang dipakai itu wayang. Nggih. Biasanya kalau kiai-kiai mubalek-mubalek itu pokok pakai sorban, Hmm. pakai hadis, pakai dalil-dalil dan yang lain. Dan jenengan kan membuat inovasi yang berbeda. Nah ini Nggih. tanggapan masyarakat bagaimana ini? Nggih. Menarik sekali. Eh, perjalanannya diawali dari ini berbicara manggung dadi dai ya Mas Zainal. Nggih, Nah, itu diawali dari suatu ketika. Saya pada waktu masih di pondok. Itu Al Mukarrom Ustadz Hasan, pengasuh Ponpes Al Iman, itu tiba-tiba nimbali saya. Sesuk mbadali aku pengajian neng Kemiri, saya ingat pada waktu itu. oh, Terus saya berpikir, loh, didhawuhi Mbah Kiai, nggih, 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 nggih. sendika dawuh, mau ndak mau sendika dawuh. Lajeng sendika dawuh tapi dengan berpikir bagaimana jangan sampai nanti mengecewakan. Hmm, Kan kita di pondok sudah punya banyak bahan. Dari mulai hmm. ilmu alat, lanjut ke tafsir, ilmu tafsir, fikih, usul fikih, dan lain sebagainya lah. Kata Mas Zainal kan di Wes. Lirboyo banyak Oh, buahan-buahannya kitab tumbuk-tumbuk. Tapi bagaimana ini dimasak menjadi menu yang enak. iya, benar. Nah, terus saya mempunyai komposisi ramuan sendiri yang ngereko-ngereko Mas Zainal. Nggih, nggih, nggih. Ngereko-ngereko.
apa yang sudah saya punyai dari materi-materi yang di pesantren itu, lalu dikolaborasikan dengan budaya Jawa karena yang saya hadapi itu ya orang Jawa. Oh, iya, Ya iya. lokal Purworejo orang Jawa dan sekitarnya Kedut ya wong Jawa. Iya, Maka jajal nek materine terus ditambahna yang bernuansa budaya. iya. Ternyata mudah diterima. Semisal kok tidak seperti itu mungkin masih dianggap terlalu kaku. Ya, benar-benar. Maka ada di dalam materi pengajian yang pokok materi ngaji, di dalamnya dikolaborasikan seperti melantunkan siiran, Ya, sholawatan, lalu tembang-tembang Jawa ada yang tembang-tembang. saya bisa pada waktu itu. Terus ada permintaan, Pak Kiai coba bawa wayang besok. Oh, Iya, berarti memang dari permintaan dari dari permintaan. masyarakat. Iya, Oh, iya, iya, coba iya, bawa wayang bisa. Pak Kiai. Wong panjenengan kalau membawakan materi ada apa materi budayanya, ada tembang Jawanya. Lah, coba suatu ketika bawa wayang. Nggih, nggih, Nah, nggih. Wah, suatu ketika saya ditimbali lagi. Dan yang nimbali itu mencari saya ke pondok. Madosi Pak Kiai ya, madosi Pak Kiai. Anak-anak pondok itu ya menunjukkan, oh Pak Kiai wonten dalem. Nah, dalem, dikiranya dalem. Ustadz. Dikiranya Ustaz Hasan. Wah, Luar biasa ini, masih eh, santri sudah jadi kiai ini. ya Wah, Kiai badal badal apa ya? Badal holat ya, badal, mboten. badal holat. Nah, pada waktu tamu itu hadir ke Aliman mencari Pak Kiai, sowan ke Ustadz. Lalu Pak Kiai yang namanya Pak Kiai Hanafi. Oh, iya iya iya, kene kene kene. Di dalam Ustadz, tamu itu disuruh untuk duduk tenang dan saya ditimbali rembukan tanggal di dalam beliau pada waktu itu. Nggih, nggih, Eh, nggih. itu ya hal yang sangat bagi saya sangat malu sebetulnya. Sangat malu mencari saya kok di dalam beliau kan. Nggih. Tapi beliau memang berkenan. Yus apa-apa nang kene wae digoleki tanggale. Alhasil ya rada wedi ya izin, Di amanah nggih. tapi ya sendiko dawuh. Sedekah dawuh. Nah, saya ketemu tanggal di situ tak bunderi cekap nih pas tak keleputan ya ora dianggap luput. Wis ora Nggih. apa-apa wis oleh Al Mukarram. Ya wis ora apa-apa ya. Wis rembugane wis. Sampun ya, monggo Nggih. diaturi ngunjuk digawe ke wedang. Itu pengalaman yang menurut saya mendebarkan pada Nggih. waktu itu. Berarti Nah, berangkat dari situ ya, Yi. iya, lah Pokok terus santri harus sendika dawuh sendiko dawuh. apa yang di apa Mm, dawuhkan gurunya. Nggih. Dan tadi jenengan luar biasa. Selain santri harus sesuai dengan syariat, dengan ajaran Nggih. agama tadi, tentunya harus menyesuaikan juga. Nggih. Menyesuaikan apa yang permintaan masyarakat, kita bisa memenuhi itu. Leres, Wah, leres, ini leres. luar biasa ini. Nggih, niku yang paling sulit itu memang bagaimana antara permintaan dan pokok inti daripada ngaji itu tidak bergeser. Nah, jadi Nah, poin ngajinya tetap nggih. kena ya. Nah, terus Jangan saya berpikir lagi Mas Zainal. nggih, 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 nggih. Kenapa? Karena permintaannya adalah saya diminta bawa wayang. Oh, Otomatis wah ini pro kontra ndak ini? iya, Wah. saya berpikir lagi. Berpikir yang pertama terkait pembagian materi dengan jam yang terbatas. Yang kedua berpikir lagi, ki bisa roy tujuk Wah, ora iki. Masalahnya karena saya ada tim di karena ada belakangnya. timnya ya. Iya, Timnya yang tetap harus iya, apinya harus menyala di dapur. iya, di dapur masing-masing. Tapi itu tidak begitu terpikirkan oleh saya karena yang paling utama bagaimana pokok ngaji tersampaikan, Iya, tapi permintaan juga penuhi. dipenuhi. Ini ya, luar biasa. Ah, Ini beliau memang selain apa namanya, beliau itu double banyak jabatan ini. nggih, Beliau juga jadi ketua Les Bumi. suwi. Wah, ini makanya spesialis wayang ini beliau luar biasa karena Nggih, nggih, ketua nggih. Les Bumi dan ketambahan lagi double lagi beliau Yai Hanafi itu juga ketua Majelis Dzikir Sholawat Rijalul Ansor. Nggih, Sama. katanya ya, Wah, katanya. ini pun kiai, budayawan juga luar biasa. Jadi memang Hmm, menjiwai sekali ketika bicara wayang. nggih. Nah, ini kita masuk ke filosofi dari wayang ini.
Nggih, nggih. Jadi kira-kira ada nilai keislaman apa yang ada di wayang Hmm, yang paling dekat dengan Islam? nggih, Itu apa kira-kira ini? nggih. Wayang itu ada yang memaknai wajib sembahyang. Oh, Hmm, wah ini baru tahu ternyata iya, wayang itu wajib sembahyang. nggih. Luar biasa. Karena dari sastra tulis, lalu diangkat menjadi sebuah pertunjukan. Hmm. Nah, tadinya hanya sebuah sastra tulis, lalu oleh para pujangga pada zamannya, Iya, iya, iya. yang paling populer sejarah mengungkap itu dinisbatkan kepada Jeng Sunan Kalijogo. Oh, sana Jago. Menurut Iya. sejarah yang apa, yang masyhur itu Jeng Sunan Kalijogo sebagai dalang pada waktu Iya. itu. Lah, membuat sebuah pertunjukan. Lah, itulah yang terus menginspirasi saya sebelum saya memberanikan diri untuk bermain wayang. Oh Wong iya, ing iya. ngatasi wae wayang ngemien dilakokke dening wali, Iya. masa santri ora neruske yo ngisi-ngisinake. Oh, iya, iya, bener. Lah, Karena memang ada satu contoh, ada tauladan yang ternyata tauladan itu berhasil juga nggih, memasukkan Islam di daerah-daerah. Akhirnya itu yang membuat jenengan berani memasukkan wayang nggih, sebagai media alat untuk jenengan dakwah ya. nggih. Wah, Berarti kan luar biasa. dulu sudah dipakai, kenapa hari ini kok nggak dipakai? Lah, saya memberanikan diri untuk memakai itu. Terinspirasi dari dakwah modelnya Jeng Sunan Kalijogo yang sebetulnya ya saya nggak tahu. Iya, Yang seperti apa sih model beliau dakwah iya. pakai wayang saya nggak tahu. Yang jelas ya ngereko-ngereko saja mugo-mugo yo nyerempet sidik-sidik lah. Iya. Intinya sebagai media menyampaikan pesan agama. Lah, yang perlu menjadi catatan, nah ini Mas Iya. Zainal, bahwa yang Sunan Kalijogo sebagai dalang itu setelah beliau menjadi wali. Oh, di Iya. intinya seorang sebelum masuk itu harus ngalim dulu. Ya, pondasinya kuat Pondasi. dulu. Oh iya, Wabil benar, khusus benar. hubungan seorang dalang itu kepada Allah Subhanahu Iya, wa iya, taala. iya, iya, iya. Ini awal pemahaman saya. Oh iya. Kalau melihat Kanjeng Sunan Kalijogo Kali itu seperti Jogo. itu. Oh, lah terus otomatis ketika ketika ada media lain selain doktrin utama dalam agama, ini tidak mengganggu. Oh iya, iya, iya. Itu Eh, seperti itu. Lah, terus eh, ada yang harus dipikirkan lagi. apa ini? Kalau dulu itu full gamelan, lah karena hari ini dihadapkan dengan di mana sih ini dipentaskan. Nah, Hmm, karena ini permintaan di dalam pengajian, maka dibutuhkan yang paling pertama dan yang paling utama adalah bagaimana menggunakan sarana yang praktis, minimalis, tapi bisa murakabi. apa Nah, ini? nah disitulah terus ada inisiatif tidak menggunakan gamelan, kru dari saya itu menggunakan Oh, Origin. organ dan Oh kendang. iya, Kendangnya iya, pun iya. sudah kendang DTX. Oh, wah itu termasuk apa ya namanya? Modernisasi ya. Dulu Ya, yang memang ketika pakai gamelan itu persiapannya juga tambah lebih, mm-mm. harus matang, yang apa namanya? Yang main juga banyak juga. Banyak. Kalau Origin itu bisa satu orang Ya, cukup lah. nah, karena Ketambahan efisien waktu. sinden-sinden ada ndak ya? Sindennya satu. Oh, sindennya Iya. satu. Saya ada sinden yang dulu non Muslim. Wah, luar biasa ini. Karena sering ikut kita terus menjadi mualaf. Oh, jadi Alhamdulillah. login ya? Iya login. Wah, Iya. ini Iya. ternyata luar biasa. Musik bisa memasukkan seseorang ke Islam. Ya. Wah, maka teman-teman semua jangan anti dengan musik. Wah, tadi dijelaskan Yai Hanafi, musik itu bisa meluluhkan hati. Wah. Yusna'ijul quluba ilal Nah, haq. nah, kemudian nih, tadi bicara tentang wayang, tokoh wayang apa yang dekat dengan Islam? Hmm. Wah, ini penting ini Ya. untuk disampaikan teman-teman. Biasanya Ya, mengidolakan betul. wayang kan ya kayak tadi saya itu mengidolakan satu tokoh yaitu Adipati Karno. Wah, Pasti ada
sebabnya. Iya. Lah kalau menurutnya jenengan tokoh wayang apa saja yang dekat dengan Islam? Nah, Hmm, ini perlu iya. Wayang itu kan nilai-nilai universal, di mana di dalam setiap lakon-lakon itu menyesuaikan dengan kebutuhan pementasan. nggih nggih nggih. Ada seri lakon Bharatayuddha, Bratayuda. nggih. Ada seri lakon Ramayana. Nggih, Seri lakon Ramayana cenderung roman ya, iya, ya drakor lah. drakor. Iya. Wah, ada yang viral lagi sekarang Apa? Dracin. Dracin. Wah, Iya iya iya. drama Cina. Drama Cina ya. Seo-seo ya. CEO. Seo lah ya, tulisannya seo itu. CEO. Mm-mm. Lah, loh di Ramayana itu kan ada sosok yang namanya Sinta yang dicuri oleh sosok Rahwono. namanya Rahwana atau Dasamuka. Dasamuka. Tapi dia orang yang ikhlas. Iya. Setelah diboyong, bahasa kasarnya dicuri, Dewi Sinta tidak diapa-apakan. Iya iya iya. Justru difasilitasi total. Iya. Tidak diapa-apakan. Rahwana hanya ingin mengambil hatinya, Mengambil bukan hatinya. untuk diperkosa atau Iya, lain-lainnya. benar-benar. Nah, itu lakon yang sangat dramatis lah. Iya. Itu percintaan. Tapi tetap ada gegeran-gegeran, kedoliman juga di Iya. situ ditampilkan bagaimana apa namanya? Wakul ja'al haq wa zahaqul Iya. batil itu juga terpraktekkan di lakon itu. Soalnya ada dawuh dari Rahwana itu yang familiar sekali di Hmm. pemuda-pemuda. Ini juga saya Apa terapkan apa di saya. apa Mas Zainal yang Ketika panjenengan ingat? cinta ini Rahwana ya, ketika cinta saya terhadap Sinta itu dilarang. Tetapi kenapa engkau bangun megah rasa cintaku terhadap Sinta ya Allah, Wah, intinya kayak gitu. iya 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 iya. Jadi Api-api. kan nggak mungkin saya cinta kalau nggak ada menimbulkan rasa cinta itu ya. Iya iya iya. Wah. Ya memang seperti itu. Love is blind ya. Wah. Cinta Iya, itu buta. buta, membutakan segalanya. Karena Rahwana mungkin nggak ingat Ahbib Habibaka Haunama. Wah, iya iya. Ngasa ya guna begitu kayu mungkin nggak tahu itu ya mungkin Iya. ya. Belum Tapi, soroken lagi. iya. Tapi beliau apa sosok itu memang sosok yang digambarkan saking dene cintane sampai setelah ditawan Sinta itu pun tidak diapa-apakan. Iya. Ada juga di dalam lakon Ramayana itu sosok namanya Kumbakarna. Wah, Adiknya adiknya ya, Rahwono. nah, Kumbakarna itu digambarkan dengan pahlawan yang hubul waton. Wah, Ya. siap. Di saat kakaknya melakukan kedoliman, Kumbakarna dihadapkan dengan apa namanya problem yang sangat Kerajaannya gitu ya. ya. Lalu aku ki nang kene njuk kepiye? Posisi Kumbakarna mau ndak mau aku kudu madeg Senopati, aku mbelani negaraku. Oh, luar biasa Ah, Kumbakarna. jadi tetap beliau berperang melawan Romo Wijaya Iya. yang mencari haknya kembali untuk meminta Sinta dibawa pulang. Hmm. Tapi Sang Kumbakarna itu tetap berdiri tegak di negaranya dalam rangka membela negaranya. Iya. Aku perang orang belani kakangku, aku perang belani negaraku. Wah, luar Wih, biasa ini. api. Wah, Itu baru Urul lakon Waton. Ramayana. Wah, ini kira-kira dulu Yalal Waton ini. Nah, itu Wah, mungkin besok kita wayangan lakon Kumbakarna wah, gugur. siap. Api iki. Wah, menarik nih buat Apik iki. membakar Siap. ngaji kebangsaan. Iya. Nanti perspektif Kumbakarna. Kumbakarna gugur. Wah, Apik luar ini. biasa. Lah, di lakon Mahabharata juga banyak. Tapi ada sosok yang tidak ada di buku Pakem. Nah, ini pemirsa harus ingat. Nah, ada sosok namanya Punokawan. Mas Zainal, Iya, Punokawan iya Punakawan. siapa Semar, aja? Semar, Bagong, Bagong, Gareng, Gareng, Petruk. Petruk. Nah, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu sosok yang memang sengaja dibuat menurut para budayawan dan poro-poro yang membidangi bahwa sosok Punokawan itu dibuat oleh Jeng Sunan. Sunan Kalijaga. Nggih, dingendikake ngaten. Nah, sosok Punokawan itu diawali dari Semar. Semar itu dikatakan dari bahasa Arab Samir.
Oh, dari Samir. Samir Cancut Taliwondo Siro. Ping lamar. Siap, Samir siap. Cancut Taliwondo Siro. Lalu yang kedua namanya Nolo Gareng. Nolo Gareng. Nolo Gareng. Gareng. Nolo Gareng itu dari kata nala khairon. Nah, ada yang mengatakan nala merkoleh, sapa wong khairon ing kebagusan. Kebagusan. Lalu Petruk. Ya. Petruk dari bahasa Arab fatruk. Nah, Wah, ada yang tinggalkanlah. menafsirkan seperti itu. Maknanya ninggal no siro, mongko ninggal no siro, bagong bagian ing perkara lanjut. Jadi makna punokawan itu amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi Ya. mungkar bil ma'ruf. Oh iya, Wah, benar, ini benar. Wah, ini penting sekali iya, karena tidak sedikit juga ada yang amal ma'ruf itu bil mungkar ya. bil mungkar. Wah, ini menyerukan kebaikan tapi dengan cara kekerasan dan yang lain Iya. kayaknya kurang sesuai dengan apa yang diajarkan Jeng Sunan ya. Iya. Wah, ini Lah, harus amal ma'ruf bil bil ma'ruf, ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. bil ma'ruf. Iya. Wah, ini poin ini. Jadi Mm-mm. teman-teman semua kalau sudah menginjaki apa namanya panggung dakwah itu harus semuanya itu harus dengan kebaikan. Mm-mm. Jangan dengan keburukan. Iya. Dan posisi Semar Gareng Petruk itu Pamomong Pandowo mengingatkan para pejabat-pejabat dan para kesatria untuk selalu memegang kebenaran. Oh, iya, iya. Karena pada prakteknya kan orang baik bisa salah. Iya, benar. Nah, sosok Punokawan itu orang biasa, rakyat jelata, tapi aslinya adalah dewa. Nah, Semar itu asalnya adalah dewa yang hijauantah menjadi Kilurah Semar Kilurah Bodronoyo Semar. yang dengan biasa dialeknya itu lae mregegek sadulito itu seperti itu. Beda lagi dengan Gareng. Gareng itu suaranya kecil. Anu keprimen ramane lah itu Gareng. Nah, Petruk suaranya datar biasa nek Bagong lah. Bagong itu rada nganyelke suarane. Ono perintah apa to Pak? Ah, seperti itu. Ini kalau ada wayangnya gayeng ini. Iya, Tapi harusnya kayaknya tadi anu. di bawah ini. Kayaknya RMI belum ada anggarannya ini mungkin. Wah, siap. Kapan-kapan kita undang beliau wayangan di Iya. pondok-pondok. Siap. Biar santri-santri itu kenal juga dengan wayang. Ya. Oke, kenal kitab wajib. Nggih. Kenal wayang juga harus. Ya, Gitu. saya karena panjenengan sudah menyinggung tadi Les Bumi, saya memang ketua Les Bumi periode ini dan siap untuk sowan berkolaborasi dengan RMI Iya, konser wayang santri, wayang santri. muter seluruh pesantren di Kabupaten Projo Projo. gratis. Wah, siap. Ini perlu dicatat, Yai Hanafi siap. Nanti konser wayang santri di setiap pondok Nggih. gratis. Wah. Wayang santri itu wayang untuk santri ya, Ya. bukan wayangnya juga santri digawe wayang. Alhamdulillah. Itu luar seperti sekali. itu. Siap Sendiko Dawuh meramaikan. Karena di Les Bumi juga tidak hanya ada menu wayangan, ada menu konser musik dan lain sebagainya. Ya. Siap kolaborasi dengan RMI. Oke, siap. Memang sesuai dengan ini ya, semboyan dari Semar. Saya ada satu dawuh Semar itu yang selalu saya ugemi. Nggih. Beliau niku dawuh ngendika ojo mati tanpa aran. Wah, ini kan ini sebelum mati saya harus memberikan aran-aran kepada segala lini. Wah, kayaknya Yai Hanafi juga kayak gitu. Jadi kepengen hidupnya itu memberikan apa namanya anugerah di setiap lini di pondok pesantren. Ya, Pokok karena harus dijadwalkan ini Yai Siap. Hanafi di pesantren-pesantren. yang jelas ya membawa kemanfaatan. Siap. Itu. Oke. Jadi Mas Zainal, saya pribadi memang berawal dari santri. Saya ingin adik-adik santri pun untuk jangan takut berkreasi. Wah, benar-benar. Jangan takut berkreasi. Jadi ini salah satu menu kreasi yang saya coba inovasikan dalam dakwah. Ya. Ini di garis bawahi para pemirsa, khususnya yang pemuda-pemuda, santri jangan takut berkreasi. Siap. Ini berkaitan juga ya. Nggih. Nah ini ketika bicara wayang mesti konotasinya itu wah ini orang-orang tua. Nah sekarang apakah masih relevan ketika kita menggunakan approach atau pendekatan kita, dakwah kita menggunakan metode wayang? Kira-kira masih
relevan nggak? Apalagi sekarang Gen Z itu sudah sukanya yang wah Iya. modern. Ngiblatnya itu ke barat. Iya. Padahal di Jawa itu penuh Iya. luar biasa. Ini kira-kira bagaimana ini? Ya, satu poin sebetulnya eh ada sosok yang menginspirasi saya. Jadi sampai saya tertarik ya, Ya, ya. tertarik. Itu kenapa? Karena yang paling utama lucu. Ya. Jadi adik-adik santri dan pemirsa podcast RMI pada season malam hari ini. Jadi tambahi satu menu lah, sedikit lucu. Nah, itu daya tarik itu. Ya, betul, Ono betul, lucu betul. nih. Arepa model wayang golek atau wayang kulit. Lah kok ono lucu nih. Insya Allah mudah diterima. Yang kedua, gunakan bahasa yang familiar Ya, walaupun tetap menggunakan pakem. ya, tetap Pakem harus itu ada pakem. maksudnya sesuai dengan porsinya. Contoh, raja dengan patih, ya patih harus menghormati raja. Oh, ya, ya. Begitu juga ketika pisoanan itu ya tidak boleh terus karpe dewe. Lah, di sini nilai-nilai pesantren ada. Oh, iya, iya. Karena ada percontohan akhlakul karimah. Dari Hmm, mulai unggah-ungguh boso iya, iya. dan unggah-ungguh kode etik. Kode Itu di etik. wayang itu ada. Oh, Iya, iya, nggak iya. boleh terus Seenaknya sendiri itu seenaknya nggak sendiri bisa. nggak boleh. Harus Seorang, ada pakemnya iya, dan itu didapatkan di pondok gitu ya, di kayak attitude, pondok, ya. etika Lah gitu di ya. wayang itu ada. Oh, Dan itu baku yang tidak boleh dihilangkan. Kalau itu hilang, ya hilang itu wayang. oh, berarti wayang tetap bisa eksis asal tetap bisa menjaga pakemnya. Ya, pakem yang mana itu harus apa namanya? Harus dipahami terlebih dahulu oleh para Ya, para pelaku seni yang membawa wayang itu ya. Itu dan ya laki-laki ya sing ono lucune sithik-sithik ya. ngono. Oke, selain kita memang harus, soalnya masyarakat kadang kalau kita ngaji serius terus, Mhm. ngantuk i. Iya iya iya. Ngaji kitab kok hanya baca saja, wah itu ngantuk. Jadi memang harus Mhm. ada penjelasan, harus ada yang memang humornya, dan Mhm. harus tetap sesuai pakem. Nah, Nggih. kemudian di era digital, soalnya kalau sesuatu kebaikan kok kita tidak siarkan, Nggih. kita tidak viralkan, itu akan menjadi ghoriban, menjadi aneh. Nah, ini kira-kira wayang ini harus bagaimana supaya tetap bisa dilihat Nggih. adik-adik santri apa namanya menjadi rasa suka terhadap wayang tersebut itu. Eh, media. Ya. Media itu sangat penting peranannya. Nah, seperti tim media RMI Ya. ini istimewa ini mengadakan podcast. Ini Begitu berarti juga, terobosan ya, Yi? oh Wah. terobosan, terobosan promosi ya. Iya. Iya, ini penting ini. Wah, ini Gus Kilal the best gitu. Nah, ini penting ini dan media di pesantren ada tim medianya, di NU ada tim medianya. Ya. Begitu juga di TPQ, Madin, termasuk para dai-dai. Tapi yang tentunya menggunakan kode etik. Ya, Menggunakan benar. kode etik yang jelas ketika itu baik kita upload Ya. dan yang bermanfaat, baik dan bermanfaat. Kalau Oke. nggak bermanfaat ya untuk yang tren aja lah. Siap. Tuh, ya sesuai konsumsi ya. Empan, papan, adepan. Empan. Empan, papan, Oh, adepan. wah, bagus Iya, ini. iya, Empan, papan, adepan. iya. Pripun iki? Empan, papan, adepan. Empan itu menu. Oh ya, menu. Papan di mana? Oh ya, Ya, berarti adepan, objeknya, iya, ya, dengan tempatnya. siapa? Oh, Ya, kita siap, siap. membawa menu ini di Dengan mana dan menghadap untuk siapa. siapa? Wah, bagus Ini sekali ini. penting untuk menjadi modal utama bagi para adik-adikku, Iya. dai-dai muda untuk ngerti empan, papan, adepan. Oke, penting ini. Empan, Mm-mm. papan, adepan. Iya, Jadi iya. ini harus digarisbawahi untuk kita menyampaikan sesuatu. Nggih, betul. Ya, ini selain wayang, selain dengan wayang, kira-kira untuk saat ini, era saat ini, Mm-mm.
tantangan terbesar para dai, baik yang pakai alat media wayang ataupun yang lain, kira-kira itu apa ya? Ya ngaji. Ngaji yang paling menjadi dasar utama bagaimana itu tersampaikan dengan bahasa yang mudah Hmm, dan utuh. Itu oke, tantangan oke. paling utama bagi para dai dan khususnya para santri hari ini. Jangan pesimis ya. Ya. Jangan pesimis. Wah, aku ngajine utawi iki iku kalau Wah, belum. Loh, itu dari situ nanti akan ada sebuah ilmu yang mana kalau disampaikan dengan pemahaman yang sebetulnya dan ada jaringan yang menyambungkan, nanti akan ada wah ini ngilmu anyar jane ya, yo ngilmu wis wis bendino dikonsumsi di pondok, tapi ya, bagi orang luar itu ilmu baru. ya, Tapi kalau menyampaikannya dengan bahasa yang tentunya empan papan adepan, nanti akan menjadi makanan baru dan enak. Contoh ada dalil alfiah ya, yang mana mengingatkan tentang pentingnya menghormati orang tua. ya, ya. Dalilnya apa? Oh, bisabkin haizun tafdila mustaujibu sana iyal jamila. Karo wong tuwa dong hormati. Kuwi dalil alfiah kuwi Ya. ngono. Itu ya Jadi ya harus anu lah. disesuaikan gitu ya. Nggih. Jadi apa namanya? Tantangan kita hari ini adalah bagaimana menu yang kita sudah dapatkan di pesantren kita bisa kemas ulang menjadi menu yang nikmat oleh dinikmati oleh Dinikmati oleh para khalayak khalayak umum. umum Iya. dan sesuai audien ya. Ya. Ketika kita biasa ngaji di orang tua, kok kita Mm-mm. langsung di SD dengan cara yang Ya. sama itu juga kurang pas, jadi Ya, harus betul. menyesuaikan audien gitu ya. Nggih, dan itu tidak boleh meninggalkan poro-poro yang sudah terjun Oh iya iya. karena itu sebagai jaringan. Iya iya. Iya. Ya, kalau tidak apa namanya tidak mau nyambung, nah ini masalah. Iya. Semisal kalau ada santri mukim ya nyambunglah dengan alumni-alumni Benar-benar. yang sudah mendahului mukim, Iya. para kiai-kiai yang ada di sekitar dan sering sowan lah. Iya. Ini penting juga, Mm-mm. memang seorang dai pun, seorang pendakwah pun juga tetap harus nyambung Mm-mm. robitoh, Nggih, ikatan iya. ta'aluk kepada kiai-kiai yang ada di setempat atau Mm-mm. alumni terdahulu, dan tentu tetap membutuhkan nasihat ya. Nggih. Seorang pendakwah pun juga tetap membutuhkan nasihat. Mm. Jadi intinya ketika sudah di atas terus jangan lupa kanan kiri, Oh iya, depan belakang. Wah, iya, ini tetap harus jalin silaturahmi yang baik. iya. Nah, kemudian ini mungkin sebelum terakhir, ada beberapa pesan apa untuk para santri-santri muda agar tetap mau berkiprah, mau menyampaikan ilmunya dan tidak minder. Ini ada pesan apa buat generasi muda ini ya? Ya, untuk sahabat-sahabat, adik-adikku semuanya, saya ingat guru saya menyampaikan, Al-Ustadz Ki Haji Hasan Akil Ba'bud menyampaikan kepada saya bahwa tansah nguri budaya Jawa, wong Karang wong Jawa. Nah, Tansah, nguri budaya Jawa. tansah nguri-nguri budaya Jawa. Nah, Mergi lan kita orang Jawa ya. nggih, itu yang pertama. Yang kedua, jadi santri ojo gumunan, ojo kagetan, ojo ketunan. Wah, penting banget ini. Terus ada satu lagi, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholihi wal akhdhu bil jadidil aslahi summal aslahi fal aslahi fal aslahi. Wah, Utawa al-muhafadzatu 'alal qadimi sholihi wal akhdhu bil jadidil aslahi summal aslahi fal aslahi. Itu menjadi pergerakan para santri dan para dai. dai. Dai pemubaligh. Mau balik. Ya, untuk
dipraktekkan. Oke. Tentunya kalau dalam melaksanakan dakwah, karena sifatnya akan mengajak. Mengajak gitu ya. Oke. Mm. Ini sebelum terakhir, ketika jenengan banyak jam terbang, manggung di mana-mana ini, ada hal yang lucu, yang apa namanya, yang kocak gak kira-kira dulu ketika manggung? Pada saat pengajian. Pas pengajian, bila Mm. ada momen apa yang mungkin tidak terlupakan? Mm-mm. Ya banyak ya, banyak sekali. Ya, suatu ketika pengajian, saya itu naik mobil Luxio. Oh, iya iya. Ya, pada waktu itu naik mobil Luxio. Saya naik mobil Luxio, berangkat dari rumah. Naik mobil Luxio. Karena tergesa-gesa. Naik mobil, turun di arena pengajian. Pada waktu itu, lah kok malah ndelok ngisor sandalnya ndal jepit. Kuwi rada anu, Belum. rada blunder lho iki kiai. Kok andalan jepit. Sendal jepit dhuwure ana tali rafi ae. Iya. Iya. Karena saking tergesa-gesanya pada waktu itu. Lah terus bagaimana? Saya pinjam sandalnya supir. Hmm. Supir saya Mas Fauzi itu. Mas Auzi, luar Mas Fauzi biasa. driver itu lintas. Akhirnya apa? Akhirnya saya pinjam sandal supir. Nah, walhasil setelah saya selesai pengajian, saya kembalikan sandalnya dan tak tambahi sangune. Nah, mergo Wah. ya jadi sandal ono zakate ngono. Ono Ada zakat. di shopnya nanti. Iya. Ya tak tambahi sangune Mas Fauzi. Ya banyak sekali lah yang paling paling apa namanya? Paling unik ya pernah amplop saya tertukar dengan amplop supir itu juga pernah. Saya kaget loh, kok nggonku mung Tipis. semene ngono kuwi. Tapi saya husnudon panitia wong karang aja ndelok amplope ning ndelok isine. Iya. Nah, tapi ya ndak masalah. Ternyata suatu ketika supir saya karena orang jujur. Sangat jujur, sangat Jujur ya? jujur. Wih, Lalu kok lebih tebal? terus Mas Kiai, ada apa Mas Fauzi kok saya mendapatkan anugerah ini amplopnya kandel ya? Iya. Saya terus diam saja. Oh, ya rezekine sampean ngono kuwi. Rezekine sampean. Jane yo wah iki ya kan ketuker ngono kuwi, tapi saya diam saja, diam saja. Biarkan menjadi rezekinya. Rezekinya. Ya iki krungu apa ora iki Mas Fauzi iki? Semoga dengan itu apa namanya terus kepengen direkaken jenengan Aduh. supaya nanti wah jangan-jangan ada yang ketukar-ketukar lagi. Iya. Wah. Karena saya juga apa namanya, sangat butuh seorang seperti saya lah ya, sering pergi itu butuh Iya. supir yang khusus. Iya, Lah iya. seperti Gus Ahil itu beliau koordinator SK, Wah, supir Koordinator SK. kiai ya. Ya bahasane ya etok-etoke ya SK saya Mas Mas Fauzi. Fauzi lah, Wah. etok-etoke ngono kuwi lho. Walaupun mobil saya sampai hari ini nggak ada stiker SK-nya. SK-nya. Saya masih malu Mas Zainal. Masih malu. Sekarang saya itu bukan bapak saya orang biasa, jadi saya itu bahasanya ya apa ya? Ya wong cilik lah, wong cilik ning nguli anugrah, nguli berkah jadi diundang Tapi kiai yo kasusnya isin. ageng nih. Nun? Ageng nih. Kenapa nih? Kenapa nih? Ageng apake ya? Cocok susune. Heeh. Ya, Aduh, wah, ya. niki kopi ya. Oh kopi ya. Monggo. Sumut. Luar biasa. Ya, Oke, tadi. kopi apa? Enggak seperti buatan istri saya. Oh, Kopi ini kemanisan nih. kakek gula. Kalau istri saya itu membuat kopi pahit. Iya. Alhamdulillah. Karena saya punya prinsip pahit kopi ini ora apa-apa sing penting legi amplope kayak Lagi gitu. amplop. Iya. Ora apa-apa pahit kopi ini sing penting legi amplope kayak gitu. Amplop ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ini guyonan nggih Mas Iya. guyonan. Ini juga tadi pelajaran juga buat teman-teman santri. Beliau berangkat memang dari apa namanya keluarga yang biasa, tapi dengan kegigihan beliau, dengan semangat beliau, ternyata seperti dawuhnya Mbah Abdul Karim. Walaupun Lirboyo. anake wong ngarit, nek gelem sinau tetep dadi wong. Sedangkan anake wong alim kok gak gelem sinau, gak gelem mumpeng.
gak jadi apa. Nggih, nggih. Jadi intinya apa namanya, ilmu itu biljiddi la Nggih, nggih. biljad ngene iki. Nggih, nggih. Kira-kira seperti itu. Nggih. Jadi jangan minder buat teman-teman santri, tetap berkiprah, tetap belajar sebisanya disampaikan. Nggih. Apapun itu ngoten nggih. Nggih, betul sekali. Kita Kula belajar banyak dari Yai Hanafi, dari awal sampai akhir banyak pengalaman beliau, banyak cerita beliau, banyak keilmuan beliau dari wayang tadi, Semar, Bagong, dan yang lain. nggih. Ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Beliau juga menjelaskan tadi bagaimana agama itu tetap bisa berintegrasi dengan budaya. Nggih, Kita nggih. tetap beragama, tapi tidak meninggalkan budaya. Nggih, Jadi nggih. teman-teman semua, jangan malu untuk menyampaikan sesuatu, jangan malu dengan budaya yang kita miliki. Tetap harus diuri-uri tadi ya. Nggih, teori. Tapi kan kembali ke apa namanya, ke awal bahwa saya meyakini sampai hari ini bahwa semua itu kena barokah nderek yai. Iya, benar. Barokah nderek yai, sendika dawuh guru, maka akan mendapatkan banyak berkah yang luar biasa. Wah, nah itu. Itu adik-adik santri, adik-adikku semuanya, sahabat-sahabat, mari kita kuatkan kesatrian kita dengan tansah sendika dawuh marang yai. Itu poin utama Mas Zainal. Iya. Jadi berkahnya gede banget lah, Iya. berkahnya gede banget. Barokah nyata dan buktinya Mas Yai Hanafi. Wah, Itu gitu. seperti itu. Belangkon biasa saya pakai, tapi Iya. hari ini saya nggak pakai belangkon. Ini karena Kenapa? Acara RMI ini. RMI. Iya. Podcast RMI. Kan ngetok ke santri tenanan. Wah, siap, Jadi, siap. saya jadi betul-betul merasa menjadi santri apa yang seutuhnya ini, petsian. Walaupun saya kalau dakwah, kalau pengajian, Iya. ya kalau pengajian itu belangkonan karena memang ijazan. Oh, ada ijazah. Kayak Iya. di pondok ada kohlan suwah itu ya, ijazah Iya. peci. Kalau itu Iya. ada ijazah belangkon. Iya, jadi Besok kepengen jeneng ijazah iku loh. itu dari guru saya langsung, Ustaz Hasan. Nek Alhamdulillah. pengajian nggo belangkon, tapi nek mulang ning madrasah ngaji bareng kalau santri-santri petsian, nggih Ustaz nduk dawuh. Seperti itu Mas biasa. Zainal. Wis pokok tetap rajin ngaji, nderek dawuh apa yang didawuhkan kiai-kiai kita, guru-guru kita. Wah, Iya. wis insyaallah berkah itu memang nyata adanya. Nyata. Selagi kita Terus mau gerak. satu lagi, satu poin lagi. Jadi ya pengajian menggunakan wayang itu selingan. Selingan sing paling utama yang ngaji. Sebagaimana mestinya. Iya. Ya, suatu ketika membutuhkan ngaji memakai media wayang, silahkan catat nomor saya. Bisa catat nomornya beliau. Ya, ini untuk selingan saja. Tapi yang paling utama ngaji seperti biasa. Iya. Ngaji pengajian menggunakan wayang selingan. Selingan. Ya, sesekali lah nimbali saya dan kru. Ya, sendiko dawuh. Ada NB-nya mboten? Tak kira ada NB gratis. Ora. Gratis nek RMI ya. Oh, kan. siap. Ya, mungkin Les Bumi, Soan Pesantren, Soan MBCNU. Siap. Ya, ini program saya ya. Ini pokoknya sini Bali ini PCNU, apalagi timbali guru saya sendiko Iya. dawuh 0 rupiah. Luar biasa. Tapi nek panitia ya. Anggaran melas. Luar biasa Iya. khidmahnya Yai Hanafi ini. Jadi selingan. Iya. Paling utama ngaji seperti biasa. Ingatan Mas Zainal. Iya. Jadi banyak hal ya ingin saya sampaikan. Ya, Ya wong karena- ngobrol ya ora rampung ya. Betul, Iya. Baik, ini tentunya masih banyak banget yang ingin dibicarakan oleh Yai Hanafi. Nggih. Tadi banyak keilmuan. Sekali lagi terima kasih. Maaf karena ini juga belajaran jadi host. Saya juga punya prinsip yang sama. Hot apa host? Host. Saya itu penasaran. Belum nikah ya? Wah, belum ini. Iya. Saya dapat julukan dari Mas Irfan itu. Heeh. DPR. Oh, DPR apa artinya? Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan. Heeh. Tapi Durung Payu Rabi. Durung Payu Waduh. Rabi. Wah, Kan ini. jenengan kok ada pertanyaan jenengan kok kaya Pak Wabub ya? Waduh. Nah, ini Face-nya. face-nya. Apa saudara?
Ya karena mungkin sama-sama Purworejo gitu Oh, ya. sama Purworejo. Iya, 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 iya. Perasaan saya juga nggak ada Oh, politikus-politikusnya iya, gitu. iya, iya. Mutlak anu ya, santri. Kebetulan, kebetulan Kebetulan ya, nggih, nggih. kebetulan mungkin Tak sama. dongake ndang entuk Amin, garwa sing sholihah. amin. Mbah mumpung ini live, Mhm. doakan ya. Monggo promosi Promosi. bujang ganteng. Ya Allah. Matur nuwun, Mas Zainal. Alhamdulillah ini banyak keilmuan dari beliau. Semoga kita semua bisa mengalap keilmuan, mengalap keberkahan, dan tentunya mengalap manfaat dari beliau. Tentu beliau tadi siap apa namanya diundang di mana-mana. Kalau Iya. masih kurang di episode kali ini, teman-teman semua bisa langsung menghubungi apa namanya dari tim. Wah, Nggih. Jadi tidak hanya Lesbumi, tapi juga karena memang ada amanah dari Gus Ahil, saya dan Mas Zainal. Beliau ya. ini hari ini pakai baju RMI, tapi kita juga nderek teng Ansor di Kemudian, Jalul Ansor. ya. Masih Sikit dan Selawat di Jalul Ansor. Siap nderek dawuh. Nanti ada juga paketan di dalamnya tidak hanya masjid zikir dan sholawat, tapi ngaji budaya. Ngaji budaya. Wah, nanti Siap. kita konsep ke depan supaya lebih bermanfaat Nah, organisasi jamiah untuk jamaah maslahah bidini wa dunya dunia wal wal akhirah. akhirah. Dan kebetulan ini saya derek ke beliau juga di sekretaris. Nanti kalau ada yang booking, semoga saya sama seperti Mas Fauzi mendapatkan keberkahan yang sama. Oke. Udah, mungkin kita cek apa? Tutup dulu ya, Oh Yi. iya, siap. Wah, ini tambah malam. Iya, Jenengan lali. nanti dipadosi Iya. garwane. Nek Mm-mm. kula kan masih independen, masih bebas gitu Mm. ya. Jadi sampai pagi pun nggak ada yang nyari. Oh Wah, iya. mungkin Oh itu iya betul ini. Udah di teman-teman. WA. Ya, teman-teman semua, semoga dapat mengambil manfaat dari awal sampai akhir. Banyak tutur kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.